Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Baik anda sekalian, ini merupakan pertemuan pertama kita di bab 6 ya. Setelah kita mempelajari 5 bab sebelum ini, dan ini merupakan bab terakhir pada mata pelajaran PPKN. Pada kali ini kita akan membahas tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita melihat bagaimana daerah-daerah Indonesia itu dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan melihat bagaimana perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya antum sudah melaksanakan tugas, yaitu antum membuat perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi ada masa perjuangan melawan, dan ringkasan perjuangan. Ya, ada 5 daerah ya yang antum buat. Itu perlawanan rakyat Maluku, perlawanan kaum Padri, perlawanan Diponegoro, perlawanan rakyat Sulawesi, dan perlawanan rakyat Kalimantan. Ini merupakan perlawanan daerah ya, untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, tetapi tugas antum yang sebelumnya itu adalah tugas sebagai gambaran ya, bagaimana perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia itu sangat tidak mudah ya. Contohnya ini adalah perlawanan yang antum buat kemarin ya. Bahkan banyak mereka yang mendapatkan kegagalan untuk menuju perjuangan tersebut ya. Kemudian ada yang tugas yang antum belum selesaikan, tapi itu tidak menjadi tugas ya, biar Ustadz yang menjelaskan di pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana lahirnya Sumpah Pemuda, kemudian BPUPKI, Proklamasi Kemerdekaan, dan PPKI, yang sebenarnya ini sudah antum pelajari di bab-bab sebelumnya ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat bagaimana awal dari perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sejarah lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ya. Yang kita ketahui pada masa itu terjadi perang Pasifik ya. Jadi Jepang ketika itu mengalami kekalahan ya terhadap tentara-tentara sekutu atau negara-negara sekutu. Dengan adanya kekalahan Jepang ini, maka Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi peristiwa tersebut mendorong pemuda semakin semangat bergerak mendesak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi ada suatu peristiwa yang terjadi ketika itu yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Itulah di mana pemuda sepakat ya. Kesepakatan itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda ya, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Yang kita ketahui pada waktu itu bahwa ada janji-janji dari Jepang untuk memerdekakan Indonesia ya, kepada Soekarno dan Muhammad Hatta ketika itu. Makanya golongan tua atau yang kita sebut golongan tua ya, yaitu rombongan atau golongan Soekarno, Muhammad Hatta dan lain sebagainya, itulah golongan tua, menunggu dari perintah dari Jepang. Makanya para pemuda ini sangat tidak setuju mengenai hal itu ya. Para pemuda menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah hak dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi kita tidak boleh menunggu lama ya dari Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Di tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ya. Soekarno dan Bung Hatta diculik oleh para pemuda ya. Jadi saat itu suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang ya. Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia.
untuk memproklamasikan kemerdekaan, ya, dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa Jepang. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Soekarno, ya. Jadi setelah berdebat, maka permintaan dari pemuda ini dipenuhi oleh Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tapi dilakukan di Jakarta, bukan di Pegangsaan Timur, ya, atau bukan di Rengas Dengklok, ya. Kemudian dengan disetujui oleh Soekarno itu, tentu jawaban yang tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit peta yang menjaga Insinyur Soekarno, ya. Jadi pada tanggal 16 Agustus pada tahun 1945 rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta setelah mereka diculik oleh para pemuda dan kembali lagi ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah, ya, ini merupakan rumah tentara Jepang, ya, yaitu Laksamana Muda Maeda. Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa Laksamana Muda Maeda ini sangat respect dengan para pemuda-pemuda maupun golongan tua dari Indonesia, ya. Karena kita ketahui bahwa mereka sangat berjasa kepada pihak Jepang, ya. Jadi makanya Laksamana Muda itu mau memberikan tempat, ya, untuk merancang dari proklamasi tersebut, ya. Jadi kita ketahui kenapa rumah Laksamana Maeda itu terasa aman, karena Laksamana Muda Maeda ini adalah perwira tinggi, maka prajurit Jepang tidak akan berani masuk ke rumah perwira, ya. Jadi itu. Jadi di kediaman Laksamana Muda Maeda ini bertepatan di Jalan Iman Bonjol, ya, nomor 1 Jakarta. Di tempat inilah teks proklamasi dirumuskan. Ya, walaupun tidak mendapatkan persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera menuliskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri, ya. Jadi ada beberapa yang terjadi ketika melaksanakan teks proklamasi, ya. Ketika itu banyak, ya, perubahan-perubahan, ya. Kemudian usulan yang diberikan oleh Soekarno, usulan yang diberikan oleh Bung Hatta, kemudian siapa yang mengetiknya, ya. Itu kalau di buku paket ada di halaman 143. Ya, karena tidak mungkin Ustadz menjelaskan semuanya. Jadi antum bisa lihat di buku paket halaman 143, antum akan lihat siapa yang mengetik, siapa yang memberikan usulan dan sebagainya, ya. Untuk selanjutnya kita lihat bagaimana proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek, ya. Yang pertama ada dari aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu adalah pernyataan keputusan politik tertinggi bagi bangsa Indonesia, menghapus hukum kolonial diganti dengan hukum nasional. Kemudian dari aspek historis, proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, ya, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Aspek sosiologis, proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, ya. Jadi proklamasi ini memberikan rasa bebas dan merdeka. Aspek kultural, membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi, ya, pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, martabat manusia yang sama, ya. Aspek politik, proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia, ya, baik di Amerika,
negara Belanda, Prancis, Portugis, ya, itu sama, ya, sama dengan negara Indonesia. Kemudian aspek spiritual, proklamasi diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Jadi pernyataan proklamasi mencerminkan kemandirian, ya, tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing, ya. Jadi semoga antum bisa memahami pembelajaran kita hari ini walaupun hanya terbatas. Itulah materi kita hari ini. Mari sama-sama kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.